lagi bersama Yanti 89 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar TKI cerdas. Semoga saja sahabat semua dikasih kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah dan juga barokah ya untuk keluarga. Amin. Dalam video kali ini Yanti mau menjawab pertanyaan dari sahabat TKI. Tapi jangan lupa sebelum menonton videonya di like, di subscribe, dan di share. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan setiap kali Yanti upload video. Oh ya, buat sahabat TKI, buat penonton pintar TKI cerdas yang ingin bertanya-tanya info seputar TKI, itu boleh nge-DM Yanti ke fanpage Yanti atau ke IG Yanti ya. Ini ada di sini Yanti tulis fanpage juga IG Yanti. Nah, Yanti mau baca pertanyaan dari sahabat Yanti, dari penonton pintar ya. Ini menjawab Q&A sebenarnya. Nah, pertanyaannya Yanti baca ya. Aku susah banget pindah majikan, Mbak. Alasannya saya mau pindah, saya jaga akong. Akongnya itu suka nonton video kayak gitu. Terus muka-muka mesum. Bukan itu juga, si akong juga pelit. Udah nggak normal. Saya nggak boleh salah sedikit dalam bicara kerja disuruh. Yaitu salah satunya Mbak bilang saya sering dipermalukan, bahkan sering di tempat umum. Saya sering dimarahi akong, masih sehat tapi mintanya dimandiin. Saya sering minta pindah ke agensi, tapi selalu bilangnya sabar, sabar, dan sabar. Wo chao ku akong semehao, tan si akong tui wo meo na mehao, meo na mehao. Ya mungkin kalau yang ngerti intinya dia menjaga akong sangat baik, tapi akongnya sama dia tidak terlalu baik. Itu di situ. Nah, berarti yang pasti ini dia bertanya untuk masalah pindah majikan. Nah, Yanti jelaskan, kalau kita minta pindah majikan hanya karena akong yang kita jaga rese, majikan cerewet, itu pasti susah. Karena apa? Karena ya pada dasarnya kita menjaga orang tua, ya kelakuan orang tua dimanapun, nggak di Indo, nggak orang tua kita, nggak nenek kita, nggak di sini, apalagi kita kerja ikut sama orang, pasti sama seperti itu. Nah, ini untuk mbaknya ya, Mbak Anisun, penonton pintar ini, penonton Yanti TKI cerdasnya. Yanti jelaskan untuk pindah prosedur yang tepat itu seperti apa sih? Ini Yanti jelaskan untuk Mbak Anisun prosedur pindah majikan yang cepat dan tepat. 1. Majikan melanggar perjanjian yang bisa merugikan TKI. Nah, ketika majikan melanggar perjanjian itu yang ada di kontrak kerja kita, salah satunya kok ada yang dilanggar, kita bisa menuntut dan kita kuat ke agensi menuntut emang itu benar-benar dilanggar oleh majikan, insya Allah kita bisa mudah pindah. Itu hal yang pertama. Terus hal yang kedua, prosedur pindah majikan, lagi-lagi dan lagi-lagi pindah majikan. Pekerjaan yang dilakukan itu membahayakan TKI dan majikan tidak ada etikat baik untuk memperbaikinya. Nah, membahayakan itu seperti apa? Ya, kita boleh berpikirlah kerja yang kira-kira bahaya buat kita. Itu pasti kita bisa mengerti. Itu yang kedua. Nah, ketika kita memiliki bukti, insya Allah pun kita minta pindah ke agensi. Ketika agensi nggak merespon pun kita bisa melaporkan. Itu seperti itu. Terus prosedur yang ketiga, pindah majikan
yang mudah itu apa sih? Majikan melakukan kebohongan dalam PK kerja, perjanjian kontrak yang akhirnya merugikan TKI. Kebohongan seperti apa? Kita ambil simpelnya saja ya, kita ambil mudahnya saja. Kita di PK di situ hanya menjaga ama. Ternyata ketika sampai rumah majikan kita harus menjaga 2 orang, ama dan akong. Itu sudah merugikan TKI dan kita bisa laporkan itu. Kalau hanya dalam PK kita menjaga 1 orang dan tiba sampai rumah majikan kita menjaga 2 orang, itu sudah kebohongan dalam PK. Nah, itu bisa memudahkan kita untuk pindah majikan. Terus yang keempat, ini yang sangat memudahkan sekali, ini sebenarnya yang keempat. Majikan, akong atau ama yang kita jaga meninggal. Nah, ketika dalam PK orang yang kita jaga meninggal, itu hak kita. Kita memiliki kuasa sekuat-kuatnya itu di situ. Kita bisa memutuskan kontrak ketika kita ingin pindah majikan. Itu seperti itu. Terus yang kelima, prosedur pindah majikan agar bisa mudah agensi cepat mengambilnya itu apa sih? Nah, pabrik atau majikan mengalami kebangkrutan. Nah, ketika majikan bangkrut dan majikan tidak sanggup bayar, kita boleh minta pindah. Itu yang kelima. Terus yang keenam, majikan pindah ke luar negeri. Ya, mungkin kalau pindah ke luar negeri, kita mau dibawa, mau atau tidaknya ya tergantung sama kita. Kalau kita mau sekalian ingin jalan-jalan di sana, mungkin gaji disesuaikan dengan gaji di luar negeri ya. Kalau kita minat, kita nambah pengalaman, tambah wawasan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak mau, kita bisa memutuskan untuk pindah majikan. Terus yang ketujuh, TKI mendapat perlakuan yang tidak baik dari majikan. Kekerasan, pelecehan seksual, pemukulan. Nah, itu juga memudahkan loh. Jadi hati-hati ya buat sahabat TKI, ketika kalian merasa dilecehkan, ya kalian bisa pindah majikan. Terus yang kedelapan, bekerja tidak sesuai PK. Nah, buat sahabat TKI, hati-hati ya. Jika kalian bekerja tidak sesuai PK, kalian harus melaporkan. Makanya buat sahabat TKI, ketika kita mau bekerja di rumah majikan, kita lihat pekerjaan kita itu apa. Jadi kita hanya boleh bekerja melakukan pekerjaan yang ada dalam PK. Dan ketika tidak ada, majikan menyuruh, kita boleh mengadu. Ini tidak tertera dalam PK. Tapi satu buat sahabat TKI, penonton pintar, TKI cerdas. Walaupun terkadang di kedelapan prosedur ini sudah kalian miliki, ataupun salah satu atau 2 itu sudah kalian pegang, terkadang pun masih banyak agensi yang menahan. Sabar, sabar, dan sabar. Karena apa? Pada dasarnya, yang pertama, apapun yang terjadi dengan majikan, dengan agensi, kita harus kuat mental. Dan yang pertama, kita harus kuat berdebat. Jadi buat sahabat TKI, jika ingin pindah majikan dengan alasan pasien rewel, cerewet, pelit, itu tidak ada dalam prosedur. Dan pasti itu ya kita harus sabar, dan sabar ya, kita harus punya bukti yang kuat. Nah, buat Mbak Anisun, terima kasih sudah mau menonton video Yanti, dan semoga penjelasan masalah pindah majikan ini bisa dimengerti. Nah, jangan lupa ya buat penonton pintar, selalu dukung channel Yanti agar bisa berkembang dan Yanti bisa memberikan informasi-informasi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat TKI. Salam cerdas, salam sukses. Semoga pulang membawa kesuksesan. Itu pesan-pesan Yanti. Bye-bye.